Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Salsabila Naji Iskandar, delegasi dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, cabang lomba ceramah putri dalam lomba MTQ Politeknik Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawara qulubal mu'minina fatma'anat qulubahum bitauhid. Tabarakalladzi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, serta hidayahnya yang tidak terukur besarnya. Sholawat bermutiarakan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, di beberapa telinga kedengarannya ketika diajukan menjadi pemimpin, kamu jadi pemimpin ya? Gak dulu deh, sambil geleng-geleng kepala kayak ditawarin gorengan 3.000-an. Memang, menjadi pemimpin semata-mata bukan jabatan yang hanya bisa dibanggakan. Namun, harus ada tanggung jawab yang perlu dilaksanakan. Islam adalah din yang sempurna, mengatur dalam segala hal termasuk kepemimpinan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Penting untuk belajar tentang kepemimpinan. Karena dalam Islam, kullukum, setiap kalian semua adalah ra'im, pemimpin. Dan wa kullukum, semuanya mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi sesuai dengan firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darahkan di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekhalifahan adalah wewenang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, seorang khalifah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Manusia diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin dirinya sendiri, self-leadership, maupun orang lain. Yang tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan yang hakiki. Apa itu kebaikan yang hakiki? Kebaikan yang hakiki adalah kebaikan dunia dan akhirat yang mengajak manusia lainnya untuk mencegah kemungkaran dan berbuat zalim di muka bumi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kepemimpinan adalah keharusan dalam setiap kehidupan manusia, baik itu untuk dirinya sendiri, organisasi, perusahaan, atau bahkan negara. Untuk apa?
agar kedepannya lebih terarah. Kepemimpinan yang baik dapat dilihat juga dari karakter pemimpinnya. Dalam Al-Quran disebutkan karakter-karakter pemimpin yang baik seperti apa. Yang pertama, memberi petunjuk tentang kebaikan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 73, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Yang kedua, berlaku adil dan tidak mengikuti kemauannya sendiri, namun juga melihat kondisi dari pengikutnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Shad ayat 26. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara mereka, di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari Allah. Sungguh, orang yang sesat dan jauh dari jalan-jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik, membimbing, mengarahkan, memaafkan, dan tidak dendam, serta bermusyawarah. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkanmu dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun mereka. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, setelah melihat dari karakter pemimpin menurut Al-Quran, itu juga bisa mencontoh sifat kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, ada sidik, komitmen. Seorang pemimpin harus selalu berusaha menempatkan dirinya dalam posisi yang benar, memperjuangkan kebenaran dalam tanggung jawabnya. Yang kedua, ada amanah, trust. Amanah adalah salah satu karakteristik orang yang beriman. Orang yang amanah dapat mengkolaborasikan dirinya sendiri dan orang lain dengan berlaku adil. Yang ketiga, ada tabligh, humility openly. Menyampaikan kebenaran meskipun yang akan disampaikan itu adalah hal yang berat. Seorang pemimpin dapat berpedoman pada katakan yang benar itu walaupun pahit yang kau rasakan. Yang keempat, ada fatonah, smart. Kecerdasan yang dimiliki tidak hanya terbatas pada intelektual, namun juga spiritual dan emosional. Orang yang memiliki sifat fatonah atau cerdas ini, mereka dapat berpandangan jauh ke depan dan berani untuk mengambil keputusan demi menyongsong hari esok yang lebih baik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kepemimpinan. Jadi, menurut pemirsa, apa cara yang kita wujudkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Caranya adalah mulai dari diri kita sendiri, sebagai pemimpin diri kita sendiri, lalu orang lain. Akhir kata, nonton sadis Upin Ipin. Tontonannya lucu, lama dibikin. Jika bertindak sebagai pemimpin, janganlah meragu, tapi harus yakin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.